Anda kembali di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Tapi Put, kalau kita lihat juga informasinya tadi juga kita sudah dapatkan dari Ibu Wiwit ya, bahwa bandara saat ini juga sudah mulai memperketat pengawasan agar virus Nipah ini, walaupun sudah pakai paspor kali ya, udah beli tiket, nggak bisa lewat di bandara. Karena sudah dicegah dengan alat-alat scanner supaya virusnya tidak masuk ke Indonesia. Betul. Nah, ini seiring adanya penyebaran virus Nipah dari negara India, Nepal, dan Thailand. Nah, screening ini dilakukan untuk wisatawan internasional yang datang ke Indonesia. Memang kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya, Lip? Ya. Nah, mungkin langsung aja kita tanyakan ke Bu Wiwit ya. Ini kan udah ada thermal scanner Ya. untuk mencegah virus tersebut masuk. Tapi begitu kalau ya. punya visa bisa masuk nggak ya kira-kira? Tetap. Punya visa? Iya. Masuk, tapi kalau nggak lulus screening, Nggak terus thermal scannernya. coba enggak. Mastercard. Tapi Bu Wiwit, kalau kita lihat nih kan wisatawannya ini kan juga lagi tinggi yang masuk ke Indonesia. Tujuan utama biasanya kan mereka akan ke Bali begitu ya. Nah, ini kalau dari Menkes sendiri seperti apa melihat penyebaran agar wisatawan juga tidak membawa masuk virus-virus seperti ini, Bu? Kan tadi Anda sudah katakan bahwa di bandara ada thermal scanner, Ya. kemudian ada pemeriksaan visual, Ya. gitu kan. Nah itu nanti kalau misalnya dimasuk thermal scanner kan kalau suhunya lebih pasti tit gitu bunyi kan ceritanya ngasih tanda. Nah itu dibawa ke ruangan. Diajak ngopi. Enggak dong, Biasanya. diperiksa. Ya ngopi ada deh pasti, terus diperiksa abis gitu. Nah nanti kalau misalnya memang dicurigai, dia akan pemeriksaannya tuh sama sebetulnya sama Oke. COVID dengan PCR. Menggunakan PCR berarti ya? Berarti alatnya. tesnya lewat PCR juga. Iya sama dengan COVID kan soalnya ininya sama dia gejalanya demam kemudian nyeri otot dan segala macam. Nah itu dengan PCR. Nanti kalau memang dia dinyatakan bahwa tidak apa-apa, tidak perlu tindakan lanjutan, dia diloloskan pasti. Tapi kalau tindakan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oh, cuman bertahu aja. Rumah sakit. Vaskes Ya, kita siap nggak nih, Bu? Udah Siap, siap? Dok, siap. Udah ini edukasi nanti pelayanan penanganannya seperti apa itu udah? Iya, cerita dulu deh. Jadi kita tuh punya 198 rumah sakit pengampu untuk infeksi emerging ini, gitu ya. Infeksi emerging itu infeksi yang zoonotik itu yang dilakukan karena hewan lah gitu. Nah, Iya. itu udah siap. Siap tuh udah pasti harus siap sama SDM-nya, sarana prasaranya tuh harus siap udah, dan kita siap semua. Juga dengan balai laboratorium. Nah, tadi Putri sempat nanya, Bu Wit kalau misalnya SDM-nya gimana? SDM-nya siap, kita udah kasih pelatihan, kasih modul, kasih webinar, kasih sosialisasi, pokoknya oke. Berarti ini udah Insya Allah siap. nggak ada apa-apa. Iya, jadi kita fasilitas pelayanan kesehatan, balai karantina, balai kesehatan, biologi juga ada, kemudian balai besar kesehatan, biologi kesehatan, kemudian juga ada yang terbaru kemarin. Ada apa tuh? Surat edaran terkait dengan virus Nipah untuk kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala UPT Kekarantinaan, kemudian untuk pemerintah daerah dan segala macam itu keluar kemarin. Sudah ada peringatan ya, artinya sudah informasi juga kepada kepala daerah. Sudah Gitu, surat Bu Wiwit. edaran, sudah. Jadi Kementerian Kesehatan, pemerintah ini sudah mempersiapkan, mudah-mudahan sih tidak ada ya, tapi untuk persiapan semuanya insya Allah kita kuat. Tapi kalau dari data sendiri Bu Wiwit, sesuai dengan tema kita nih, artinya kalau kita berkaca dari virus COVID begitu ya, tentunya angka kematian dari virus COVID ini kan tinggi sekali. Betul. Tapi kalau kita berbicara virus Nipah, apakah angka kematiannya juga mirip-mirip dengan COVID atau relatif lebih rendah. Sebenarnya? Gini, sampai saat ini kan di Indianya sendiri yang 2 itu alhamdulillah tidak sampai ke tanda kematian ya. Ya. Tapi gejalanya perlu dikasih tahu dulu nih. Gejalanya tuh pertama kan dia demam, sakit kepala, terus nyeri otot ya gitu, terus muntah. Nanti yang lebih parah, ada yang lebih parah lagi dia pusing, terus penurunan kesadaran, gangguan pernafasan. Ini kayak gejala-gejala yang dirasain Philip nih, Bu. Saya juga Bu, saya kalau ngeliat Putri suka mual. Iya, kadang-kadang suka demam, Bu. Demam panggung. Kalau akhir bulan sakit kepala ya, Lip ya? Utang. Biasanya sih begitu. Iya, cicilannya, Bu. Agak meriang. Repot dia. Ya kan? Nah, tapi kalau Meriang kita seneng dong. merindukan kasih sayang biasanya. Bu Wiwit lucu juga. Loh iya kan. Terus
Terus sampai mana Oh kita iya. tadi? Tadi kan gangguan pernafasan. Iya. Nah kalau yang fatalnya kamu sih pakai ngomong gitu. Ini gangguan fatalnya tuh dia akan encephalitis, kemudian kejang, kemudian Meriang, koma. Mbak Dia. Ada radang otak ya informasinya, Bu? Ada gangguan. Oh, iya, Bu. ada. Iya kan? Gangguan otak ada. Waduh. Gitu. Nah itu tadi yang udah sampai yang parah itu Yang terus berat. akhirnya sampai ke kematian. Nah jangan sampai situ ya, mudah-mudahan nggak, kan buktinya yang ICU yang di itu sudah keluar, sudah aman. Tapi jangan. Jadi sekali lagi dirinya aja deh disehatin terus. Bahkan kabarnya sampai ada perubahan kepribadian juga ya, Bu ya? Itu siapa kata Saya Philip? kepribadian ganda biasanya kalau kayak begitu. Ada Tapi isunya gitu, Isunya enggak ya? makanya supaya kita nggak kemakan hoax nih, Bu. Enggak kan Katanya ada mungkin yang karena otak tadi ya, Bu. Iya. Iya, jadi kan Jadi sebenarnya, berpengaruh ke kepribadian atau- kepribadian juga nggak bisa. Jadi jangan gara-gara otak kemudian berpengaruh ke kepribadian, kan itu perlu telahan Nah, lagi. itu netizen nih. Gitu, perlu telahan dulu Perlu dong. tahu. Jadi jangan gara-gara otak langsung kepribadian, ntar kamu sama Philip sama nanti. Otak dikit kepribadiannya beda. Nah. Kan bahaya kayak gitu. Ibu. Nah, kalau kita makan di rumah makan Padang, otaknya perlu kita cek. Tanyain dulu nggak tuh yang masak, ini otaknya sehat nggak gitu? Dipastikan ada atau enggak ya otaknya kan gitu. Iya, makanya jadi jangan langsung dibikin kayak gitu, telaah dulu apa dulu. Nggak boleh lah, netizen jangan gitu dong. Ya kan? Kasihan dong. Kasihan dong. Tiba-tiba Bu, tapi gini, ini serius ya Bu, ini serius. Ini saya serius. Saya Bu. dari tadi bubar. serius loh beneran. Ya ini serius Bu. Jadi tuh? kalau misalnya, amit-amit ya, Jangan. ada satu kasus muncul di Indonesia. Yang pertama dilakukan apa Bu? Karantina bukan? Enggak, langsung iya karantina udah pasti dong. Kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Udah, nanti kan ada petugasnya, ada dokternya, ada prosedurnya, ada ketentuannya sudah. Obatnya kan belum tuh. Ya kan sementara ini obatnya adalah obat simptomatis sama yang sesuai dengan gejalanya demam dan segala macam itu. Tapi kalau obat spesifiknya belum ada. Berarti kayak Vaksinnya belum antivirus ada paling berarti ya, Bu, ya? belum. Katanya WHO juga menyebut bahwa sebenarnya pengobatannya juga masih mirip-mirip aja, biasa-biasa aja Iya, begitu. iya, Belum ada yang treatment simptom khusus. aja. Gitu. Jadi belum ada yang ini. Jadi sekali lagi deh, jangan nakutin pakai kabarnya ini, tapi gimana sih kita ngedukasi, bagaimana sih kita menyehatkan tubuh Nah, kita justru ini karena yang penting. justru karena di sosial media ini udah simpang suir Bu. Simpang siur itu. Simpang siur Simpang Bu. siur, Put. Nah, kita perjelas nih hari ini. Jadi kan berita kayak tadi tuh bisa berpengaruh ke kepribadian. Nah, itu kan udah jelas nggak ada hubungannya, ya kan Bu Wiwit? Nggak ada Nah, ini hubungannya. kita hadirkan informasinya dengan jubir Kemenkes nih. Terus apa dong informasinya? Bahwa tidak perlu takut, Nah. tapi jangan lengah ya Bu. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada gitu. Jangan tidak perlu takut. Tidak perlu takut itu kan bagian dari panik, tapi tetap Oh, iya, iya, waspada. benar-benar. Kemudian kita perilaku hidup bersih dan sehat. Terus cuci tangan pakai sabun. Terus kemudian kalau enggak bawa apa tuh hand sanitizer. Nah, ini tadi makanya saya semprot-semprot Philip nih tadi di awal. Oh, Saya dia kayak virus burung. berarti. Ya Saya kayak burung takutnya aja mau dimandiin luar. pagi-pagi. Oh, gitu. Tadi, Biar kicauannya makin kenceng Bu. Pagi-pagi kan emang harus Kan dimandiin. pagi-pagi seru katanya. Iya. Bu, tapi kalau Iya. kemudian WHO sendiri melihat virus Nipah ini seperti apa sih, Bu? Mungkin sedikit saja. Artinya kok sampai nggak ada warning spesial ataupun penanganan supaya pencegahan begitu ya? Artinya supaya virus ini nggak seberbahaya atau enggak sih sebenarnya virus ini? Semua virus mungkin bisa dikatakan berbahaya, tetapi kan ada tindakan-tindakan yang ada prosedur yang sudah dicanangkan yang dilakukan oleh negara masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya memang melakukan prosedur itu, ya insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai terjadi wabah besar-besaran dan segala macam. Kalau bisa ditaruh di situ aja, Ditaruh di sini ya, Bu, ya? Tapi nggak, maksudnya di negara itu. Ingat, Bu, jangan FOMO deh, jangan FOMO tak ikut-ikut. Tapi gini, kalau COVID dulu kan rentan untuk lansia dan komorbid. Oke. Sama nggak Bu yang ini? Sama, kalau beberapa penyakit itu atau semua penyakit virus itu pasti rentan pada komorbid sama lansia sama balita. Oh, balita, benar. Iya dong, balita kan karena suka- imunnya belum terbentuk ya Bu. Nanti kan terbentuknya dengan sesuai dengan usia. Nah itu yang rentan-rentan itu yang mesti dijaga. Nomor satu ya, jadi komorbid, lansia sama balita. Ada informasi artinya komorbid apa sih yang lebih rentan? Enggak semua komorbid Semuanya. ya Semua udah. komorbid berarti ya? Ya, jangan dibilang semua, tapi yang komorbid tuh pasti kan dia nggak bisa ada penyakit sampingannya berarti kan. Nah iya, jadi kalau ada penyakit lagi maka dia akan juga kena gitu loh. Jadi orang komorbid tuh lebih
harus hati-hati dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Caranya ini tadi olahraga 30 menit sehari, 5 hari dalam 7 hari. Jangan mager. Jangan nih kayak gini mager. nih asik nih, mager nih. Tawa nambah umur kok Bu. Oh, Nonton gitu. kita pagi-pagi ketawa, pagi-pagi seru. Dan nambah jangan usia langsung panik biasanya. ya kalau misalnya meriang, apalagi merana ya. Meriang kan seneng tadi, nggak Iya. apa-apa dong. Tapi kalau ada merananya, Oh ya itu susah. Jadi kalau Put ada udah inget merananya. tuh, kita harus waspada, tapi jangan dibawa stres. Karena Walaupun stresnya ngikut-ngikut terus. ya. iya, padahal udah kita nggak bawa, ngikut terus stresnya. itu kalau itu imunnya turun loh, Nah, kan stres. Makanya udah bener Ya. Ibu datang ke pagi-pagi seru biar nggak stres ya Bu. Siap. Terima kasih Bu Wit untuk pencerahannya. Sami-sami. Jadi nggak was-was, walaupun Terima kita tetap kasih. harus waspada terkait virus Nipah. Waspadalah, waspadalah. Dan pemirsa tentunya pagi-pagi seru masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih punya informasi-informasi menarik, gak kalah seru. Ya, Aduh, aduh, aduh. Gak kalah seru. Saya jadi kaget. Gak kalah seru dari virus Nipah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di pagi-pagi seru. Pasti seru.